Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggabora YouTube channel. Hari ini Adi Linggabora ada di sebuah rumah tahfiz yang berada di Wanatirta, Paguyangan. Ini guys, ini top banget ini guys. Saya kira ini adalah kebaikan buat semua. Jadi saya ingin berbagi aja bahwa ada rumah tahfiz yang sangat sederhana tapi bisa membantu anak-anak dalam membaca Al-Quran. Intinya seperti itu. Kita jalan-jalan seperti apa rumah tahfiz di Wanatirta, Paguyangan, Brebes. Kita lihat nih. Dan ini masih pakai terpal nih guys ya. Pakai terpal, dan ini masih pakai kayu tangannya. Oke, nanti kita ke ini ya, ke atas. Oke, ikutin terus vlog Adi Linggabora. Guys, kita ke atas. Ini masih belum jadi, masih ya kira-kira atau ini masih berapa persen, masih pakai deklit asbes dan kanan kiri belum ketutup, dan ini masih pakai kayu nih kanan kirinya. Tapi ini udah didak kemarin ya, donasi-donasi dari hamba-hamba Allah yang berbaik hati. Ini kita masih setengahnya, kita lihat ya di atas. Perkenalkan, saya ini sebagai pembina ya, sekaligus pengurus rumah tahfiz Cakap Cendekia. Cakap Cendekia. Namanya Rumah Sakit Cakap Cendekia. Dikasih nama Cakap Cendekia itu mengacu pada kedua orang tua saya. Jadi gabungan antara ayah dan ibu saya. Karena pendirian Rumah Tahfiz Cakap Cendekia ini memang saya dedikasikan buat kedua orang tua saya. Di sini insya Allah mudah-mudahan untuk selamanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Karena mengingat jasa-jasa beliau, orang tua kami yang telah membesarkan kami, dan qadarullah yang meninggalkan rumah ya, ini rumah yang dulu kami kecil gitu, kebetulan tidak ada yang nempati, dan saya tempati di sini, saya gunakan untuk sebagai rumah tahfiz. Adapun latar belakang kami mendirikan rumah tahfiz adalah ketika saya merantau dulu, saya punya 2 anak kecil, merantau ke Bogor. Masya Allah, anak saya baru kelas 4 tahun, saya titipkan di sebuah pesantren yatim di situ, dan yang laki-laki waktu itu saya titipkan ke saudara karena kebetulan sudah tidak ada suami. Akhirnya kami nekat ke Bogor, dan Masya Allah kami di sana bertemu dengan orang-orang baik. Ya, jadi kami di sana bekerja setiap hari Sabtu dan Ahad, saya diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran seperti itu. Nah, dengan beriringnya waktu, akhirnya suatu hari saya bertemu dengan seorang ulama? Bukan. Jadi beliau itu sama-sama belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, beliau seorang dokter perempuan, dan saya tidak tahu kalau beliau itu punya sebuah sekolah besar, sebuah sekolah khusus putri, namanya Dar Enisa Islamic School. Jadi di situ sebuah sekolah swasta modern gitu. Alhamdulillah saya waktu itu diajak untuk bergabung. Nah,
setelah saya di sekolah itu saya dikasih kesempatan untuk membina sekitar 12 anak dalam sebuah asrama di situ. Jadi saya di situ sebagai pembina asrama untuk membimbing beliau-beliau anak-anak untuk belajar menghafal. Cuman memang terus terang saya akui di sana itu untuk kelas menengah ke atas. Tapi di sini masya Allah ya, kemarin ada anak yang juz 29 itu cuma 1,5 bulan. Jadi menghafalkan 2 juz itu cuma sekitar 4 bulan, kurang lebihnya 3,5 bulan, 4 bulan itu 2 juz seperti itu. Berapa pengajar di sini? Di sini pengajarnya cuma bertiga kita. Tadinya cuma saya sama anak saya 2. Yeah. Kemudian saya ambil menantu saya suruh pulang ya, pulang kampung. Jadi 3 orang. 3 orang. Tapi dengan berjalan waktu banyak sekali anak-anak yang sudah hafal 1 sampai 3 juz. Jadi yang sudah hafal itu diperbantukan buat mendampingi yang masih masih pemula seperti itu. Dan ini acara apa ini, Bu? Kalau ini acara pesantren kilat. Pesantren kilat. Karena mengacu, saya pikir kalau lagi liburan sekolah kan anak-anak biasanya bermain, nah seperti itu. Gimana nih saya sama anak saya kalau kita gunakan waktunya itu buat menghafal, tapi menghafal secara tidak, anak-anak itu tidak kayak harus disuruh menghafal gitu loh. Kita adakan pesantren kilat. Masya Allah. Tanggapan dari gayung bersambut, ternyata pesertanya membludak. Sampai hari kedua itu saya sampai ada yang datang saya suruh pulang karena memang di sini sudah pas, kuota sudah habis dan ini sudah penuh, sudah luber seperti itu Pak. Untuk biaya pesantren kilat? Biaya pesantren kilat gratis Pak. Cuman kita pungut biaya 3.000 untuk makan siang. Ya, masya Allah, jadi seperti itu. Tadinya untuk makan itu suruh bekal sendiri-sendiri. Tapi kita mempertimbangkan di sini kan ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang apa. Jadi takutnya ada yang pakai ayam, ada yang cuma pakai tempe. Akhirnya kita sudah 3.000, bismillah kita makan sama-sama, semuanya sama, tidak pandang. Dan kebenaran kan anak saya ikut Bu ya. Oh iya. Saya lihat makanannya kok ya nggak seharga 3.000. Ya, lebih. Itu masya Allah. Kadang-kadang kita ada yang mau mendonasi. Jadi misalkan yang donasi berapa, kita sambal sulam seperti itu. Kayak misalkan hari ini nggak ada yang donasi, ya kita makan seadanya seperti itu. Gitu Pak. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut ke masa-masa yang akan datang. Dan kedepannya Ibu ini bagaimana? Kedepannya insya Allah kita sih punya misi bangun 3 tingkat. 3 tingkat, jadi mungkin 3 tingkat. Jadi yang ini buat aula, nanti ada 2 lagi ke atas. Seperti itu. Dan ini dananya itu dari Musinin. Dari donatur. Iya, masya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih nih kesempatan ini kepada para donatur yang telah berkontribusi untuk pembangunan ini. Seperti itu. Terima kasih Ibu keterangannya. Sama-sama Pak. Ini nanti saya minta video, inilah di video-video di sini Bu ya. Siap. Nanti saya share Bu ya. Siap. Semoga kebaikan ini buat semua. Siap. Bapak saya juga terima kasih banyak. Mungkin ada ini nanti di sini. Oh ya, mungkin di sini pakai metodenya ya Pak ya. Mungkin barangkali ada yang pakai metode apa sih seperti itu. Oh iya, pakai metode apa ini? Iya. Metodenya apa ini? Jadi untuk tahfiz di sini kita pakai metode campur sari istilahnya. Karena apa? Pokoknya yang terbaik itu Ibu ya. Saya lihat Ananda itu cocoknya pakai metode apa? Mungkin ada yang namanya metode gajah, metode kupu-kupu, metode 10 menit 1 halaman. Jadi macam-macam. Tiap anak itu beda-beda. Dan di sini insya Allah psikologis anak tetap kita kedepankan. Jadi kita nggak terlalu memaksa, kita nggak boleh egois dong kalau kita harus menghafal. Menurut kemampuan masing-masing pribadi anak ya. Iya, seperti itu. Dan yang untuk metode ini memang saya adopsi dari pengalaman saya bekerja di rumah tahfiz ya. Di antara di rumah tahfiz Al-Hunapa Bekasi. Saya sempat 1 tahun lebih di situ. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Dari situlah saya ada niatan. Kalau saya pulang kampung, insya Allah saya mau bikin sebuah rumah tahfiz. Karena saya berprinsip tidak harus kaya untuk punya seorang anak yang hafiz-hafizoh. Insya Allah tidak mesti kaya seperti itu. Ibu terima kasih. Semoga ini membantu yang ada di luar sana untuk menjadi tahfiz yang inilah istilahnya yang lebih baik. Iya, masya Allah. Makasih Ibu ya. Sama-sama Pak.
lihat dari tempat di atas. Kemarin ini kena angin ya Bu ya. Ini yang ini belum dipasang. Ini terbang semua. Jadi diliburkan sehari Bu ya. Ya. Semoga kedepannya lebih baik Bu ya. Iya. Biar berjalan dengan lancar. Amin. Ya, maaf Ibu. Dengar-dengar ada yang dapat beasiswa Bu ya? Iya ada. Dari mana Ibu? Kemarin satu santri di sini sudah hafal kurang lebih 3 juz. Kebetulan kami di Bogor punya channel, jadi dari beasiswa dari PLN Pak. Dari PLN, beliau diterima di SMP Tursina Bogor. Jadi bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi istilahnya peduli dengan pendidikan ininya ya. Betul Pak, betul Pak. Malah kami pun pengennya jejak-jejak anak saya, mohon maaf bukan saya lagi mempromosikan anak saya ya, bisa diikuti seperti itu. Jadi dari SD sampai perguruan tinggi, Masya Allah beasiswa. Apalagi sekarang kan banyak sekali perguruan tinggi yang menerima dari jalur beasiswa, dari jalur tahfiz. Kita bukan lagi mengejar yang seperti itu, niat kita kembali mencari doa Allah. Tapi kalau di dunia dapat iya, itu kan istilahnya dapat apa ya, bonus. Iya. Iya. Masya Allah. Dan untuk kemarin juga tingkat kecamatan kita juara 1 untuk lomba tahfiz. Ya, untuk metode di Cakap Cendekia itu salah satu metode yang kita andalkan ya, yaitu kita pakai metode talaki, yaitu antara murid dengan guru itu berhadapan-hadapan. Jadi biasanya murid membaca, guru menyimak, atau sebaliknya, guru membaca, murid menirukan. Karena di sini kita usahakan agar kesalahan itu seminimal mungkin. Jadi jangan sampai anak sudah hafal karena belum ditalaki, belum diajari itu sudah menghafal tapi masih salah. Nanti proses pembenaran itu akan memakan waktu yang lama. Jadi ini adalah salah satu andalan kita di Cakap Cendekia. Kita pakai proses talaki dan wajib ditalaki setiap anak-anak, setiap santri yang mau menghafal. Dan berarti langsung bisa dipraktekin Ibu ya? Bisa langsung. Oke. Kita فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaki guys. Talaki. Jadi
Mbak Sukma baca, terus kalian baca habis Mbak Sukma gitu ya. Oke? Habis kamu bareng-bareng nih, kalian diam, nanti Mbak Sukma baca. Habis itu kalian baca setelah Mbak Sukma, gitu ya. Oke, kita ulangi. Yuk baca sahur bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maknya nggak terlalu panjang ya. Mau ulangi sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Keadaan rumah tahfiz di atas ya, udah lama banget ini ngobrol-ngobrol sama pengurusnya dan pengajarnya ya. Semoga kedepannya ini rumah tahfiz menjadi rumah tahfiz yang sangat nyaman ya guys ya. Ini perlu dibangun atapnya ya. Semoga secepatnya ya guys ya, kita doakan bareng-bareng karena ini untuk kebaikan semua anak-anak yang mengikuti tahfiz Quran. Yes, jangan lupa subscribe, like, komen di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.